Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagus Abdurrahman, NIM 152180041. Di dalam video ini terdapat beberapa materi di dalam mata kuliah Metode Penelitian Bisnis. Semoga dengan video ini dapat membantu pemahaman teman-teman untuk mengikuti mata kuliah ini. Seperti yang terlihat dalam layar, video ini akan membahas 4 bahasan pokok yang akan dibahas satu persatu secara urut. Yang pertama, metode penelitian. Yang kedua, populasi. Kemudian yang ketiga, teknik sampling. Dan yang terakhir adalah sumber data. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai materi tersebut, langsung saja kita masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu metodologi penelitian. Secara bahasa, metodologi penelitian berasal dari dua kata, metodologi dan penelitian. Metodologi berasal dari kata metode yang berarti cara untuk melakukan sesuatu dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Adapun penelitian diambil dari bahasa Inggris, yaitu research, kembali, search, pencarian, yang memiliki arti suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporannya. Menurut beberapa ahli, metode penelitian dapat diartikan suatu cara atau proses ilmiah dengan tujuan memperoleh data dengan kegunaan dan tujuan tertentu. Pendapat ini disampaikan oleh Profesor Dr. Sugiono tahun 2013. Adapun ahli yang bernama Skaran dan Buki tahun 2010 menyatakan metode penelitian merupakan suatu proses dari pencarian solusi permasalahan setelah melalui pembelajaran dan analisis faktor-faktor situasional. Sampai di sini, metodologi penelitian dapat diartikan sebagai suatu rangkaian tata cara atau langkah yang sistematis atau terstruktur yang dilakukan oleh seorang peneliti dengan tujuan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang ada. Penelitian dapat dibedakan menurut karakteristiknya. Suatu penelitian bisa saja tergolong dalam beberapa jenis penelitian, karena hakikatnya karakteristik dapat membantu peneliti untuk membentuk desain penelitian yang paling mendekati pada tujuan. Menurut para ahli, jenis penelitian banyak macamnya, sesuai dari sudut mana mereka memandang. W. Surahmat mengelompokkan jenis penelitian berdasarkan derajat kepastian jawabannya, yang terdiri dari metode penelitian historis, metode penelitian deskriptif, metode penelitian eksperimen, dan ditambah oleh Sujana dan Ibrahim satu lagi, yaitu penelitian eksploratif. Penggolongan jenis-jenis penelitian itu sangat bergantung pada peristiwa dari mana seseorang hendak meninjau persoalannya. Namun secara umum, penelitian dapat digolongkan dalam beberapa jenis, yaitu didasarkan pada bidang, metode, jenis data, tujuan, dan tingkat eksplanasi. Yang pertama, ditinjau dari segi bidang yang diteliti. Penelitian terbagi dalam dua jenis. Yang pertama, penelitian di bidang sosial, dan yang kedua, penelitian di bidang eksakta. Penelitian bidang sosial adalah penelitian yang dilakukan untuk memahami masalah-masalah sosial. Hasil akhir dari penelitian sosial seringkali bukan yang terakhir, dalam arti masih bisa dilanjutkan oleh siapapun yang minat. Hal ini berkaitan dengan fenomena sosial itu sendiri yang selalu dinamis dan berkembang dan berubah. Penelitian ini dapat dicontohkan seperti penelitian pendidikan, ekonomi, hukum, psikologi, dan lain-lain. Penelitian survei merupakan penelitian yang dilakukan pada variabel dengan populasi kecil maupun besar. Data yang dipelajari dan difokuskan
ialah data dari sampel hasil dari populasi tersebut. Senada dengan pendapat tersebut, Prasetyo tahun 2005 berpendapat bahwa penelitian survei umumnya dilakukan untuk mengambil suatu generalisasi dari pengamatan yang tidak mendalam. Jika sampel yang diambil adalah representatif, maka tingkat generalisasinya kuat. Kemudian, penelitian ex post facto, yaitu merupakan penelitian yang dilakukan untuk meneliti kejadian yang telah terjadi dengan cara seolah-olah memutar waktu untuk mengetahui faktor-faktor penyebab timbulnya kejadian tersebut. Penelitian ini menggunakan logika jika X maka Y. Namun demikian, dalam penelitian tidak dilakukan manipulasi variabel. Contohnya, penelitian untuk mengungkapkan sebab terjadinya kerusuhan di suatu daerah. Jenis penelitian berikutnya adalah penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen adalah suatu penelitian yang berusaha untuk mencari pengaruh variabel terhadap variabel lainnya dalam kondisi yang terkendali secara ketat. Yang keempat, policy research atau penelitian kebijakan, yaitu merupakan proses penelitian berupa analisis terhadap suatu fenomena sosial yang mendasar dan pokok, sehingga hasil dari penelitian tersebut dapat dijadikan acuan dalam menyelesaikan masalah sosial tertentu. Jenis yang kelima yaitu action research. Jenis ini merupakan penelitian yang bertujuan dalam mengembangkan metode kerja yang paling efisien. Penelitian tindakan bertujuan untuk memecahkan masalah melalui aplikasi metode ilmiah, bukan untuk memberi kontribusi pada ilmu pengetahuan. Contohnya adalah penelitian tentang cara yang paling tepat untuk mengajar siswa kelas 2 SMA, atau penelitian tentang prosedur dan metode kerja dalam pelayanan masyarakat. Kemudian jenis yang keenam, yaitu penelitian evaluasi, yaitu penelitian yang berfungsi dalam menjelaskan dan memberikan pemahaman terkait suatu fenomena dalam sebuah kegiatan. Penelitian ini dapat memberikan masukan atau mendukung pengambilan keputusan tentang nilai relatif dari dua atau lebih alternatif tindakan. Contoh, yaitu tentang efektivitas pelaksanaan kegiatan belajar di kelas, atau penelitian tentang kebijakan link dan match dan lain-lain. Yang terakhir adalah penelitian sejarah. Penelitian sejarah merupakan penelitian yang berfokus pada analisis logis, akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap kejadian-kejadian yang sudah berlangsung di masa lalu. Tujuan penelitian historis untuk merumuskan kesimpulan mengenai sebab-sebab, dampak, atau perkembangan dari kejadian yang telah lalu yang dapat dipergunakan untuk menjelaskan kejadian sekarang dan mengantisipasi kejadian yang akan datang. Contoh penelitian ini adalah penelitian untuk mengetahui bagaimana perkembangan peradaban masyarakat tertentu. Penelitian tentang mengapa suatu produk di masa lalu dapat menjadi andalan. Pengelompokan penelitian yang ketiga adalah pengelompokan menurut jenis data. Di dalam pengelompokan ini, penelitian dibagi menjadi dua, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian dengan pendekatan kuantitatif yang menekankan analisisnya pada data-data numerikal yang berwujud angka-angka yang diolah dengan metode statistik. Dengan metode kuantitatif akan diperoleh signifikansi perbedaan kelompok atau signifikansi hubungan antar variabel yang diteliti. Pada umumnya, penelitian kuantitatif merupakan penelitian dengan jumlah sampel yang besar. Adapun penelitian kualitatif adalah pendekatan yang menekankan analisis proses dari proses berpikir secara deduktif dan induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dan senantiasa menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah atau grounded theory atau teori dasar. Cara memperoleh informasi dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan observasi, dengan cara berpartisipasi, wawancara mendalam, dan metode yang lain yang menghasilkan data deskriptif
untuk mengungkapkan sebab dan proses terjadinya suatu peristiwa. Penggolongan yang keempat adalah penelitian menurut tujuannya. Dalam penelitian ini, penelitian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penelitian dasar dan penelitian terapan. Penelitian dasar disebut juga sebagai penelitian murni. Penelitian jenis ini bertujuan untuk menemukan suatu generalisasi atau keumuman dan berusaha menemukan dalil-dalil atau teori-teori yang berlaku secara umum, di mana penelitian ini diselenggarakan dalam rangka memperluas dan memperdalam pengetahuan secara teoritis. Tingkat generalisasi hasil penelitian dasar bersifat abstrak dan umum serta berlaku secara universal. Penelitian dasar tidak diarahkan untuk memecahkan masalah praktis, akan tetapi prinsip-prinsip atau teori yang dihasilkannya dapat mendasari untuk pemecahan masalah praktis. Yang kedua adalah penelitian terapan. Penelitian terapan diarahkan untuk penggunaan secara praktis di bidang kehidupan sehari-hari. Penelitian ini diselenggarakan dalam rangka mengatasi masalah nyata dalam kehidupan. Penelitian ini menguji manfaat dari teori-teori ilmiah serta mengetahui hubungan empiris dan analisis dalam bidang-bidang tertentu. Implikasi dari penelitian terapan dinyatakan dalam rumusan yang bersifat umum. Penelitian terapan lebih difokuskan pada pengetahuan teoritis dan praktis dalam bidang-bidang tertentu, bukan pengetahuan yang bersifat universal, misalnya bidang kedokteran, pendidikan, teknologi. Penelitian terapan dapat pula diartikan sebagai studi sistematik dengan tujuan menghasilkan tindakan aplikatif yang dapat dipraktikkan bagi pemecahan masalah tertentu. Penggolongan penelitian yang kelima adalah penelitian menurut tingkat eksplanasinya. Sugiono tahun 2003 membagi penelitian berdasarkan tingkat eksplanasinya menjadi beberapa jenis sebagai berikut. Yang pertama, deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih, tanpa perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Penelitian deskriptif menyajikan data secara sistematik sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematik dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu, dan juga untuk membuat pencanderaan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat populasi. Analisis yang sering digunakan adalah analisis persentase atau analisis kecenderungan. Kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini tidak bersifat umum. Jenis penelitian deskriptif yang cukup dikenal adalah penelitian survei. Yang kedua adalah penelitian komparatif. Penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan. Di sini, variabelnya masih sama dengan variabel mandiri, tetapi untuk sampel yang lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda. Penelitian komparatif adalah membandingkan dua sampel yang berbeda atau menggunakan satu sampel tetapi dalam waktu yang berbeda. Kemudian yang ketiga adalah penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini mempunyai tingkatan tertinggi dibandingkan dengan deskriptif dan komparatif, karena dengan penelitian ini dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol suatu gejala. Pembahasan yang kedua dalam video ini adalah populasi. Menurut Morrison, tahun 2012, populasi adalah sebagai suatu kumpulan subjek, variabel, konsep, atau fenomena. Kita dapat meneliti setiap anggota populasi untuk mengetahui sifat populasi yang bersangkutan. Sedangkan menurut Hartono, populasi dengan karakteristik tertentu ada yang jumlahnya terhingga dan ada yang tidak terhingga. Penelitian hanya dapat dilakukan pada populasi yang terhingga saja. Populasi mengacu pada seluruh kelompok orang, peristiwa, atau hal-hal menarik yang ingin diselidiki oleh peneliti. Populasi adalah sekelompok orang, peristiwa, atau hal-hal yang menarik yang peneliti ingin membuat kesimpulan,
berdasarkan statistik sampel. Misalnya, jika CEO sebuah perusahaan smartphone ingin mengetahui jenis strategi periklanan yang diadopsi oleh perusahaan smartphone di Indonesia, maka semua strategi iklan perusahaan smartphone yang berada di Indonesia akan menjadi populasinya. Setiap anggota populasi disebut dengan elemen. Jika ada 100 perusahaan smartphone di Indonesia, maka strategi dalam setiap perusahaan smartphone adalah elemen dari populasi penelitian. Kemudian, elemen yang dipilih untuk diteliti disebut sebagai sampel penelitian. Peneliti biasanya menetapkan beberapa syarat. Populasi yang dipilih adalah populasi yang representatif sehingga dapat mencerminkan sifat dan keadaan yang sebenarnya. Unit pengambilan sampel adalah elemen atau sekumpulan elemen yang tersedia untuk dipilih dalam beberapa tahap proses pengambilan sampel. Pengambilan sampel dilakukan karena peneliti tidak akan dapat mampu meneliti semua populasi, karena menjadi penghalang dari segi waktu, biaya, dan sumber daya manusia lainnya. Tujuan pengambilan sampel adalah populasi terlalu banyak atau jangkauan terlalu luas sehingga tidak memungkinkan dilakukan pengambilan data pada seluruh populasi. Kemudian keterbatasan tenaga, waktu, dan biaya, serta adanya asumsi bahwa seluruh populasi seragam sehingga bisa diwakili oleh sampel. Tahapan dalam memilih sampel. Tahap yang pertama adalah mendefinisikan populasi yang akan diamati. Pengambilan sampel dimulai dengan menentukan populasi sasaran secara tepat. Populasi sasaran harus ditentukan dalam hal elemen, batas geografis, dan waktu. Kemudian yang kedua, menentukan kerangka sampel dan kumpulan semua peristiwa yang mungkin. Kerangka sampling adalah representasi fisik dari semua elemen dalam populasi dari mana sampel diambil. Kemudian langkah yang ketiga, menentukan teknik atau metode sampling yang tepat. Ada dua jenis utama desain pengambilan sampel, yaitu sampel probabilitas dan non-probabilitas. Dalam pengambilan sampel probabilitas, elemen-elemen dalam populasi memiliki beberapa peluang atau kemungkinan yang diketahui, bukan nol untuk dipilih sebagai subjek sampel. Dalam pengambilan sampel non-probabilitas, elemen tidak memiliki peluang yang diketahui atau ditentukan sebelumnya untuk dipilih sebagai subjek penelitian. Langkah yang keempat, menentukan ukuran sampel. Keputusan seberapa besar ukuran sampel bisa menjadi keputusan yang sangat sulit. Beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan tentang ukuran sampel adalah tujuan penelitian, tingkat ketepatan yang diinginkan, resiko yang dapat diterima dan memprediksi tingkat presisi tersebut, besarnya keragaman dalam populasi itu sendiri, batasan biaya dan waktu, dan besarnya populasi itu sendiri. Seberapa besar sampel adalah fungsi dari 6 faktor ini. Kemudian langkah yang kelima, melaksanakan proses pengambilan sampel. Langkah yang keenam, melakukan pengambilan sampel, yaitu memilih subjek yang sesuai dengan kebutuhan atau memilihnya secara acak. Langkah yang terakhir adalah melakukan pemeriksaan ulang pada proses sampel. Pembahasan yang ketiga adalah teknik sampling. Secara umum terdapat dua teknik dalam pengambilan sampel penelitian. Yang pertama adalah probability sampling dan yang kedua adalah non-probability sampling. Probability sampling adalah metode pengambilan sampel secara random atau acak. Dengan cara pengambilan ini, seluruh anggota populasi diasumsikan memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel penelitian. Pengambilan sampel probabilitas dapat berupa tidak dibatasi pengambilan sampel atau acak sederhana, atau dengan dibatasi pengambilan sampel probabilitas kompleks. Yang kedua adalah non-probability sampling. Pengambilan sampel ini, elemen dalam populasi tidak memiliki probabilitas yang terkait dengan pemilihan mereka sebagai subjek penelitian. Ini berarti bahwa temuan dari studi sampel tidak dapat secara meyakinkan digeneralisasikan ke dalam populasi. Yang pertama adalah pembahasan mengenai probability sampling. Seperti sudah disebutkan tadi bahwa pengambilan sampel ini dapat berubah tidak dibatasi atau yang dapat dibatasi.
Random simple sampling adalah pengambilan sampel yang tidak dibatasi. Metode pengambilan sampel dari populasi dilakukan secara acak berdasarkan frekuensi probabilitas semua anggota populasi. Yang perlu dilakukan oleh peneliti adalah memastikan bahwa semua anggota populasi sudah termasuk dalam daftar dan kemudian secara acak memilih jumlah sampel yang diinginkan. Kemudian pengambilan sampel terbatas. Yang pertama adalah systematic random sampling, yaitu rancangan pengambilan sampel sistematis melibatkan penggambaran setiap elemen ke N dalam populasi dimulai dengan elemen yang dipilih secara acak antara 1 dan N. Menggunakan pendekatan ini, peneliti menjadi lebih praktis karena peneliti tidak perlu melakukan pengacakan berkali-kali. Yang kedua, ada stratified sampling. Metode ini dilakukan secara berstrata berdasarkan pengelompokan karakteristik populasi. Keuntungannya adalah memastikan sampel yang dihasilkan akan terdistribusi dengan cara yang sama seperti populasi dalam hal kriteria stratifikasi. Kemudian yang ketiga, ada cluster sampling. Sampel dikumpulkan dalam kelompok yang merupakan agregat alami dari elemen dalam populasi. Dalam pengambilan sampel, populasi target pertama-tama dibagi menjadi beberapa klaster. Kemudian sampel klaster secara acak diambil dan untuk setiap klaster yang dipilih, semua elemen atau sampel elemen dimasukkan dalam sampel. Kemudian yang terakhir adalah sampel ganda. Rencana ini digunakan ketika informasi lebih lanjut diperlukan dari bagian kelompok yang beberapa informasi telah dikumpulkan untuk studi yang sama. Teknik sampling yang kedua adalah non-probability sampling. Dalam cara ini, terdapat beberapa metode untuk mendapatkan sampling yang diinginkan. Yang pertama adalah kuota sampling, yaitu teknik sampling yang menentukan jumlah sampel dari populasi yang memiliki ciri tertentu sampai kuota atau jatah yang diinginkan terpenuhi. Yang kedua adalah accidental sampling, merupakan teknik penentuan sampel secara kebetulan atau siapa saja yang kebetulan bertemu dengan peneliti yang dianggap cocok. Yang ketiga, purposive sampling. Purposive sampling merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel. Yang keempat adalah sampling jenuh, yaitu sampel yang mewakili jumlah populasi. Teknik ini sering juga disebut dengan sampling total. Kemudian yang terakhir adalah snowball sampling. Cara ini banyak dipakai ketika peneliti tidak banyak tahu tentang populasi penelitiannya. Dia hanya tahu 1 atau 2 orang saja yang berdasarkan penilaiannya bisa dijadikan sampel. Karena peneliti menginginkan lebih banyak lagi, lalu dia minta kepada sampel pertama dan kedua untuk menunjukkan orang lain yang kira-kira bisa dijadikan sampel berikutnya. Pembahasan yang keempat adalah pembahasan mengenai sumber data. Sumber data adalah subjek di mana data dapat diperoleh. Apabila penelitian menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden. Jika peneliti menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda, gerak, atau proses tertentu. Contohnya, penelitian yang mengamati tumbuhnya jagung. Sumber datanya adalah jagung, sedangkan objek penelitiannya adalah pertumbuhan jagung. Jadi sumber data adalah subjek penelitian di mana data menempel. Sumber data dapat berupa benda, gerak, manusia, tempat, dan sebagainya. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dilakukan untuk memberikan informasi yang sesuai dengan yang diperlukan agar dapat menjelaskan masalah-masalah dan memecahkan masalah yang diteliti. Metode yang dapat dilakukan untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut. Yang pertama, metode kuesioner atau angket. Metode kuesioner adalah metode pengumpulan data dengan cara membagikan daftar pertanyaan kepada responden tentang masalah yang dibahas. Yang kedua, metode wawancara atau interview. Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung mengenai gambaran umum dan masalah yang berhubungan dengan pokok masalah penelitian kepada pegawai yang berwenang
untuk menggunakan data-data tersebut. Kemudian metode pengumpulan data yang terakhir adalah studi pustaka. Studi pustaka yaitu dengan mengolah data yang telah diperoleh dan menyesuaikan literatur yang dapat dari bangku kuliah serta buku-buku dari perpustakaan. Sampai di sini pembahasan materi dalam video ini. Semoga ilmu yang saya bagikan di sini bisa menjadi bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih.